Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina khususan Nabiya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Thumma ila ruh muallif hadzal kitab Al-Imam Muhammad bin Ahmad Bafadal. ثم إلى أرواح من له حق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال وأما المستحبات في النكاح فمنها تقديم الخطبة لا في حال عدة المرأة بل بعد انقضائها إن كانت معتدة wala fi hali sabqi ghairihi bil khitbah. Termasuk yang disunnahkan sebelum kita nikah adalah taqdimul khitbah, adanya acara melamar. Cuman lamarannya itu ya tidak harus besar-besarian acaranya. Yang penting ada dari pihak keluarga laki-laki datang ke keluarga perempuan yang meminta putrinya atau saudarinya atau anak perempuan yang ada di rumah tersebut ngelamar. Itu disunnahkan karena Nabi ngelamar. Nabi besar Muhammad SAW ngelamar Sayyidah Aisyah, ngelamar Sayyidina Hafsah, dilamar semua, ada namanya melamar. Jadi disunnahkan ngelamar perempuan yang ingin kita nikahi. Tapi la fi hali iddatil mar'ah, ada gambaran-gambaran yang tidak boleh di situ kita melamar. Termasuk diantaranya adalah ketika perempuan tersebut masih dalam keadaan iddah. Baik iddah itu masa ketika dia habis ditinggalkan suaminya, baik suaminya meninggal atau dicerai oleh suaminya. Apa iddah itu nanti mungkin ada pembahasannya, kita bahas kaget masalah iddah. Yang penting ketika perempuan dalam masa iddah, itu iddah apapun itu, baik meninggal suaminya atau dicerai, tolak satu, tolak dua, tolak tiga, tolak apapun, pokoknya selagi dia masih iddah tidak boleh laki-laki melamar perempuan tersebut. Haram hukumnya. Di dalam Al-Quran disebutkan itu. Bahkan bukan melamar, menggoda, istilahnya nyinggung. Oi, perempuan seperti dirimu ini yang cantik rupawan pastilah banyak yang naksir. Itu kan nyinggung. Nyinggung saya aku juga naksir, itu. Rayuan. Itu tidak boleh. Ya, aslan perempuan yang dalam iddah itu tidak boleh keluar, tidak boleh. Yang sekarang tidak keluar, cuman posting terus di Instagram. Sama baik, tidak boleh. Haram hukumnya. Jadi laki-laki tidak boleh maju ngelamar perempuan tersebut ketika dia masih dalam keadaan iddah. Baik secara terserihan jelas aku ingin menikahimu, haram, atau ta'ridhan bahasanya, menyinggung. Kau ini banyak yang naksir. Pokoknya singgungan, rayuan apapun itu tidak boleh kalau dia dalam masa iddah. Selesai iddahnya boleh langsung kita maju. Selesai iddahnya baru boleh maju. Wala fi hali sabqi ghairihi bil khitbah. Beda ya, khitbah sama khutbah beda. Kalau khutbah itu khutbatun nikah, sebelum akad nikah itu ada alhamdulillah gitu. Kalau khitbah ini lamaran, namanya khitbah. Juga gambaran kedua, tidak boleh kita menkhitbah, melamar seorang perempuan ketika sudah ada yang maju duluan. Tidak boleh. Al-khitbah ala al-khitbah haram, kata Nabi besar Muhammad. Wala yakhtub ala khitbati akhi, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ini melamar atas lamaran daripada saudara kita semuslim. Jadi memang kayak alhamdulillah adat Palembang luar biasa ya kan. Sebelum maju minta tanya dulu sudah ada yang punya belum, kan begitu. Sudah ada yang nyebut belum bahasa Palembang, sudah ada yang pernah
pengen datang ke rumah belum. Kalau belum, baru kita maju. Kalau sudah, nunggu dulu. Kalau memang pengen sama perempuan itu, nunggu dulu. Jadi apa tidak? Tidak jadi, baru kita maju. Itu tidak boleh. Jadi kita, cuman ini haram, tapi nikahnya tetap sah. Cuman haram, nikahnya tetap sah. Wa yustahabbu taqdimu khutbah 'alal khitbah. Di dalam acara khitbah tadi, melamar tadi, disunnahkan juga kita menyebutkan khutbah. Ada namanya khutbah di dalam khitbah, bukan khutbah nikah. Ini mungkin tak ada sekarang, atau wallah alam prakteknya bagaimana, apakah masih ada ketika melamar. Soalnya kan sekarang melamar kebanyakan perempuan yang melamar itu. Kadang orang tua yang lanang ni tak melak-melak, tak galak ruwet, kebanyakan orang tua yang lanang-lanang pengen jadi taunya. Nah, di dalam khutbah itu ada khutbah juga, bukan hanya di nikah. Ada khutbah, ada khutbatul khitbah namanya. Di sini disebutkan fayaqul bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwallah amma ba'du faqad ji'tukum khatiban karimatakum fulanah thumma yakhtubul wali thumma yaqul lasta bimaghrubin anka aw nahwi dzalik min al-alfaz. Al-muhim disunnahkan ketika di dalam acara lamaran ada namanya khutbah. Di situ khutbah itu menyebutkan alhamdulillah, salawat ke Nabi, kemudian wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru masuk ke intinya, yaitu ingin melamar putri atau saudari kalian, begitu. Wa tustahabbu aidan khutbatun indal aqdi bi an yaktubal wali aw az-zawj aw ghairuhuma fayaqul. Juga disunnahkan khutbah di dalam akad, yaitu biasa dipraktikkan kita alhamdulillah, yang alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah sampai akhir. Panjang itu khutbahnya. Di situ juga disunnahkan. Sunnah itu kalau sunnah itu berarti itu yang diamalkan atau yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga disunnahkan khutbah tadi. Khutbah di dalam akdun nikah itu boleh walinya yang membaca atau orang lain atau zauj, suami, boleh. Jadi mempelai pengantin laki itu sunnah atau boleh dia baca khutbah. Walaupun di sini tidak ada dipraktekkan tempat kita yang tak baca gogo. Jadi az-zawj juga dianjurkan atau boleh dia juga membaca, tidak harus orang lain. Jadi yang penting kalau kita tahu, jadi jangan heran kalau pas kita lagi hadir acara walimatul urus, kondangan, yang baca khutbah nikahnya pengantin, kejut gitu, ngapa ini? Tidak apa-apa. Sunnah juga dia yang membaca khutbah. Wa yustahabbu an yaqula al-wali uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min, ini urusan wali, min imsakil ma'ruf atau tasrin bi ihsan. Yusannu tasmiyatus sadaq fi ijabin nikah wa qabulih. Dianjurkan juga. Jadi itu tidak wajib menamakan maharnya. Mahar 500.000 rupiah itu tidak disebutkan, tidak apa-apa. Yusannu, disunnahkan. Tasmiyatus sadaq fi ijabin nikah. Tasmiyah itu menyebutkan maharnya di dalam ijab qabul nikah. Contohnya, zawwajtukaha bi kada, yakni bi 500,000 rupiah nakdan. Fa yaqulu zawj qabiltu nikahaha ala hadha sadaq. Itu tidak wajib. Bahkan di mazhab kita cuma sunnah. Begitu juga di mazhab yang lain. Dan disebutkan. Jadi kalau misalkan takut takut fitnah atau takut riya, takut malu, pokoknya tidak usah disebutkan. Zawwajtuka ala aku nikahkan kamu dengan mahar yang sudah kita sepakati, begitu. Yang sudah kita sepakati, sah tetap nikahnya. Jadi yang penting di nikah itu ijab qabul, zawwajtuka. Ini bilang qabiltu, itu yang penting. Yang penting ijab qabul. Penyebutan mahar itu sunnah. Falau qala, misalkan wali perempuan ini mengatakan zawwajtukaha bi alfi dirham, aku nikahkan kau dengan mahar 10 juta, misalkan. Faqala zawj, suami mengatakan qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya
walam yakul ala hadha sadaq, tapi dia tidak tidak mengiyakan nilai yang disebutkan oleh wali perempuan, ya maka sah nikahnya, walam yalzamil musamma wa wajaba mahrul mithil. Walam yalzamil musamma, dan dia si suami tidak dituntut untuk mengeluarkan mahar yang disebutkan oleh wali. Soalnya berlebihan ni 10 juta. Si laki ni nak ngutuk atau nak protes di depan umum, malu mungkin kan? Malu mungkin. Ini di acara misalkan. Wali perempuan ngomong, aku nikahkan kau dengan putriku dengan mahar sebesar 10 juta. Terkejut. Misalkan, ya kan belum ada sepakatan. Akhirnya si suami bilang, aku terima nikahnya. Stop, dia diam. Sah nikahnya. Nah, terus nanti di belakang urusannya lain lagi. Apakah wajib si suami mengeluarkan 10 juta? Tidak wajib. Si suami wajib mengeluarkan mahrul mithil. Apa mahrul mithil? Adat di tempat itu berapa maharnya? 500 ribu. Ya sudah, dia cuma wajib mengeluarkan 500 ribu. 100 ribu, cuma dia wajib mengeluarkan 100 ribu. Jadi kalau mahar atau mas kawin tidak disebutkan di akdun nikah, atau disebutkan tapi suami tidak menyetujuinya di dalam lafaz qabulnya, maka itu kembali ke mahrul mithil, kembali ke mas kawin dengan adat setempat. Berapa biasanya dikeluarkan? 500 ribu, udah wajib mengeluarkan 500 ribu. Lain kalau sudah ada kesepakatan di sebelum akad nikah. Wa yusannu, dan disebutkan di sini mahar itu jangan mahal-mahal, Disunnahkan mahar untuk perempuan itu jangan mahal-mahal, disebutkan jumlahnya dengan jumlah hitungan duit dulu, wallahu a'lam berapa sekarang. Wa yusannu ihdaru jam'in min ahli shalah indal aqdi. Juga dianjurkan kita ini ketika akad nikah mengundang daripada orang-orang baik, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk sudah dengan syahidain wal wali, dengan 2 syahid dan wali perempuan. Wa isharuhu, sunnah, dan bahkan ini wajib di dalam madhab al-Imam Malik. Ishar itu menyebarkan, mengumumkan bahwasanya aku menikah dengan fulanah atau anakku menikah dengan anak fulan. Ishar. Wa tarkut tawasi bil kitman, sembunyi-sembunyi itu sebenarnya kurang dianjurkan. Sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet kawin tak dianjurkan. Yang sunnahnya disebarkan, walaupun tak harus disebarkan untuk se-Indonesia tahu, tak harus. Maksudnya akad nikahnya itu jangan di rumah, yang hadir cuma 2-3 orang, jangan. Akad nikah di rumah tak apa-apa, tapi undang orang kampung. Akad nikah di rumah tidak apa-apa, undang tempat penduduk setempat. Sekiranya hadir 50, 100 orang, makin banyak makin bagus. Makin banyak yang hadir makin bagus. Makanya cari momen yang pas, ya kan? Momen yang pas, yang sekiranya pas kita akad nikah itu banyak yang hadir. Itu sunnah. Wa yustahabbu an yakuna al-aqdu fil masjid. Disunnahkan akad nikah di masjid. Karena ada hadis yang lewat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di musalla insyaallah samalah hukumnya macam masjid. Kemudian wa an yakuna fi Syawal, disunnahkan juga di bulan Syawal. Ini kita dapati adat orang Palembang banyak zuat di bulan Syawal, karena Nabi nikah dengan Sayyidah Aisyah di bulan Syawal dan kumpul dengan beliau Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Kalau bisa, tak harus nunggu setengah tahun lagi, setengah tahun lagi Syawal dah. Ini kan sunnah baik. Wastahsanahu jama'atun yaumal jum'ah. Sebagian ulama menganjurkan nikah di hari Jumat. Karena ada hadis, tapi hadisnya dhaif, Di situ Nabi mengatakan bahwasannya hari Jumat hari yang mulia,
ya hari Jumat, hari diciptakan Adam, hari macam-macam hari Jumat, dan di situ dianjurkan adanya akad nikah. Wa yustahabbu du'a lizaujain, sunnah juga kita mendoakan dua mempelai pengantin laki-laki dan perempuan, barakallahu lak wa baraka alaik, wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah. Itu bukan mabruk. Mabruk itu salah. Kita biasanya pakai mabruk. Ini udah tahu. Kalau mau pakai sirah yang kayak apa mabruk, jangan mabruk, mubarak. Mubarak bukan mabruk. Mabruk itu artinya diduduki. Mabruk. Jadi mabruk itu untuk apa? Untuk onta. Ya, barakal ba'iru fahuwa mabruk. Ontanya duduk. Nah, mabruk. Tapi kalau diberkahi, mubarak. Bukan mabruk. Atau kalau pengen lebih gampang, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah. Yaitu sunnah kita doakan untuk yang akad nikah. Wa yustahabbu, dianjurkan istitabatus syuhud al-masturin qabla al-aqdi ihtiyatan. Disunnahkan kita meminta para syahid untuk taubat. Untuk taubat. Karena syaratnya syahid ini kan harus adil. Adil itu orang yang tidak berbuat maksiat. Makanya alhamdulillah praktek kita di Palembang sebelum akad nikah ya kan, qulu astaghfirullah. Itu kita niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahid. Saksi. Iya. Syahid itu saksi. Jadi pada saksi itu disebutkan nanti juga walinya ya juga dianjurkan untuk bertobat ya. Makanya tadi sebelum kita akad di Palembang alhamdulillah dibacakan sigat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Nah, situ ya, yang merasa wali nikah atau yang merasa dirinya syahid ya harus benar-benar taubat. Karena syahid fasik atau waliun fasik tidak sah nikahnya. Fasik itu yang berbuat maksiat tapi dia tidak taubat. Kalau ada perbedaan antara syahid taubat asyahid fi nikah wa asyahid atau al-adl fi ar-riwayah. Jadi begini. Ketika perawi hadis, kita ini kan habis ini bahas mustalah hadis, tidak apa sedikit bahas tentang hadis. Ketika perawi hadis melakukan maksiat, jatuh dia maksiat, baik maksiat kecil atau maksiat besar. Itu si perawi tidak diterima hadisnya kecuali dia sudah taubat dan ditunggu selama 1 tahun atau 2 tahun. Diulangi tidak maksiat tersebut. Jadi tidak hanya cukup taubat ketika adil, ketika takwa itu berkaitan dengan perawi hadis. Setelah dia taubat, ditunggu setahun. Kembali tidak dia kepada maksiat tersebut atau maksiat yang lain? Tidak. Alhamdulillah selama setahun ini dia bersih. Ini diterima. Ini diterima baru. Tapi kalau di dalam nikah tidak sekeras itu hukumnya. Di dalam nikah yang penting dia taubat langsung diterima syahidnya. Oke, penting taubat tadi. Pas sebelum ijab qabul ada taubat, ada istighfar. Di situ taubat dengan semua dosa yang sudah aku lakukan, misalkan sudah. Habis itu baru dia jadi syahid, baru dia jadi wali nikah, diterimalah nikahnya begitu. Makanya tadi alhamdulillah kenapa dianjurkan rame yang hadir? Ya syahid itu bukan harus 2B yang ditunjuk oleh siapa? Yang nulis itu bukan, ketib. Syahid itu semua yang hadir. Walaupun yang ditulis cuma ini kan cuma untuk pemerintah untuk data yang syahid siapa. Tapi syahid yang hadir semua syahid. Misalkan yang ditulis ini taubatnya tidak diterima oleh Allah, misalkan yang lain ada. Makanya dianjurkan akad nikah itu ngundang banyak orang, mobil khusus orang-orang yang saleh biar syahidnya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ishhad ala ridhal mar'ah haitsu yu'tabaru ridaha. Dan juga dianjurkan ada saksi bahwasannya perempuan tadi setuju
menikah dengan kita selagi persetujuan perempuan itu dianggap oleh syariat. Misalkan, persetujuan perempuan apa yang dianggap oleh syariat, misalkan dia sudah janda. Janda ini walaupun bapaknya itu tidak berhak untuk memaksanya menikah, walaupun bapaknya. Kenapa? Kalau dia sudah janda. Jadi persetujuannya harus ada. Janda. Jadi dia sudah pernah menikah, kemudian dicerai suaminya atau ditinggal meninggal oleh suaminya. Ketika dia dilamar oleh orang lain, itu dia harus mengatakan aku setuju. Aku oke, aku mau. Abahnya nikahkan tanpa seizin dia, tidak boleh, tidak sah nikahnya. Kenapa? Karena dia janda. Berarti Ustaz kalau bukan janda sah, kalau bukan janda sah. Kalau bukan janda, bapak dan kakek, ayah dari bapak, itu namanya wali mujbir. Wali mujbir itu berhak untuk memaksa anaknya menikah atau memaksa cucunya menikah dengan laki-laki yang kafaah, jelasnya yang pantas untuk perempuan tersebut. Walaupun perempuan tadi tidak galak, nangis-nangis, tidak kata urusan. Tapi selagi tadi ada syarat-syaratnya juga, bukan basing bapak ni nyengok lanang ni kayo tapi tidak pernah sholat dikawinkannya. Nah ini walaupun perempuan anaknya ini bukan janda, berhak untuk menolak. Karena harus kafaah. Kafaah itu kerjaannya mapan atau cocok untuk keluarganya, terus agamanya juga bagus, begitu, itu kafaah namanya. Si bapak dan si kakek berhak untuk menikahkan putri dan cucunya yang bukan janda perawan tanpa seizin putri dan cucunya, tanpa seizinnya. Cuman ini hukum khusus untuk bapak dan kakek. Beradean, paman itu tidak ada hak, harus izin dengan si perempuan tadi. Nah, kecuali perempuan tadi janda, walaupun bapak, walaupun kakek tidak berhak memaksa anaknya atau cucunya untuk menikah. Nah, perempuan yang izinnya tadi dianggap oleh syariat, statusnya janda atau statusnya yang jadi walinya itu bukan ayah dan kakeknya, itu disunnahkan si laki-laki tadi tahu atau menyaksikan ada saksi bahwasanya perempuan tadi setuju untuk menikah. Jelas insyaallah. Kalau ada soal langsung tanya Dah. Dia cuman punya hak izin. Afwan, bentar. Dia cuman punya hak izin. Hak nolak dan hak menerima. Jadi dia yang pas kawin walaupun janda tetap harus ada wali. Tetap ada wali. Walinya yang bakal diterangkan siapa walinya. Kalau ada bapak ya harus bapak. Bapak dah katik baru pindah-pindah ke yang lain. Cuman bapak ini tidak berhak untuk memaksa dirinya untuk menikah. Itu kalau janda. Tapi kalau wali tetap harus ada. Ngapa? Tak boleh, tak dianjurkan sing-sing gitu. Wa yustahabbu, dianjurkan alla yuzawwijal bikra hatta tablugh. Ini kan kita masih pembahasan tentang sunnah-sunnah di dalam nikah, ya kan? Disunnahkan kalau kita punya anak perawan atau punya saudari perawan, jangan dinikahkan sampai dia balik, istilahnya itu. Artinya bapak dan kakek tadi boleh. Nah, dan ini hukum juga khusus untuk bapak dan kakek. Bapak punya anak masih 5 tahun, dinikahkan sama
seorang laki-laki, boleh, sah, jatuh nikahnya. Atau kakek, makanya Sayyidah Aisyah dinikahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, umurnya masih 7 tahun, sah nikahnya. Cuman masalah dikumpuli itu nanti dilihat kondisinya, sudah pantas belum untuk dikumpuli. Tapi kalau akad nikahnya sah, dan kakek juga berhak untuk menikahkan tadi si cucunya walaupun belum balik, yang lain tidak berhak. Wa tusannu al-walimatu fin nikah. Ya, di dalam nikah juga sunnah diadakan walimah. Walimah itu nama makanan yang dimakan ketika akad nikah, kondangan, namanya walimah. Ada undangan walimah, ya, maksudnya walimah itu bahasa Arab ini kan. Ya. Jadi bahasa Arab itu undangan untuk makanan itu macam-macam. Kalau yang berkaitan dengan nikah, kondangan, namanya undangan makan walimah. Karena Nabi setiap nikah pasti ngadakan walimah. Walaupun sederhana, pasti Nabi ngadakan walimah setiap beliau menikah. Kadang dengan kurma saja, kadang dengan roti kurma, Nabi walimah. Nabi besar Muhammad juga mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Ya, wahai Abdurrahman, adakan walimah, bikin makanan walaupun 1 ekor kambing. Bikin makanan, undang wong, ini acara akad nikahku. Nah, cuman kapan waktunya walimah ini? Ulama bilang walimah ini tidak harus pas akad makannya ini. Boleh, ya, jangan nunggu setahun 2 tahun, basi pula. Walimahnya ini misalkan malamnya, tadi siang akad, walimah malam, begitu. Karena Nabi atau setelah kumpul, Nabi pernah melakukan walimah setelah kumpul. Jadi Nabi akad nikah, kumpul dulu dengan istrinya, baru setelah itu beliau mengadakan walimah, ngadakan makanan, undang orang-orang, ayo kita makan, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yujzi'u ma tayassara min tadi, jangan terlalu memaksakan, sebisanya. Wa yajibu 'alal mutazawwid, dan wajib, ini udah sunnah selesai, wajib bagi orang yang ingin menikah an yata'allam min ilmil haid wa ahkamih, harus paham ilmu haid dan hukum-hukumnya. Ya, kalau perempuannya udah paham, alhamdulillah. Kadang masalah haid ini ruwet. Kita tidak haid, kita nak melajari ilmu haid, pening kepala kita. Jadi paling tidak, istri kita punya rujukan ketika ada masalah haid. Hati-hati. Soalnya haid ini berkaitan dengan ibadah, dengan sholat. Dikira dia tidak wajib sholat, tak taunya wajib sholat. Dikira dia tidak wajib qadha, tak taunya wajib qadha. Dikira dia wajib sholat, padahal tidak wajib sholat. Nah itulah ruwetnya masalah haid. Jadi paling tidak, misalkan, saya Ustaz, kita setiap kawin nak menguasai masalah haid dulu, tak kawin-kawin akhirnya. Jadi paling tidak istri kita punya rujukan. Ketika dia bingung satu masalah, suaminya tidak bisa jawab, dia punya rujukan ustadzah, untuk menanyakan masalah haid. Wa yu'allim zaujatahu ahkamus shalah, juga kita harus mengajari istri kita masalah salat. Wa ma yaqda minha fi hal haid, pokoknya masalah-masalah agama, inilah tanggung jawab ketika seseorang menikah. Nikah itu bukan hanya menggabungkan dua hati, bukan hanya kumpul baik, bukan senang baik, tapi masalah agama itu semua kita yang kena tanggung jawab. Masalah ibadah dia, puasa dia, sholat dia, masalah baca Quran dia, masalah menutup aurat dia, maksiat dia, semua kita yang tanggung, laki. Jadi kalau kita tidak bisa, hati-hati. Kita yang dosa, kita tidak melakukan. Ada orang yang tidak melakukan, kayak kemarin tuh Syekh ada cerita, suami tidak sempat, istrinya tidak sempat sholat karena suaminya sibuk zikir. Terus bini kau ngapa tidak sempat sholat? Megangi anaknya. Ngapa kau tidak nyekeli anak kau biar bini kau sholat? Kan itu gantian. Dia sibuk zikir, dia udah sholat maghrib. Ngeluh bini tidak pernah sholat, ngapa? Jagoi anak. Terus kau kemana? Aku pas habis sholat maghrib zikir. Terus bini kau ngendongi anak. Seharusnya salah. Habis kau sholat, kau gendong anak kau, bini kau suruh sholat.
Begitu. Ini wong ada terjadi berarti masalahnya. Kadang kita kalau mana ya ada macam itu terjadi. Terjadi tak tahunya macam itu. Bukan dia ni main gaplek, bukan dia ni di kafe, bukan dia zikir. Tapi bininya tak solat. Naudzubillah min zalik. Zikir dia. Zikir dia tak, pasti tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa zikir? Kalau bininya tak solat. Makanya itu, semua yang berkaitan dengan agama ketika kita sudah menikah langsung jadi tanggung jawab kita. Yang tadinya tanggung jawab perempuan tadi ke bapaknya, walinya, ketika sudah ijab kabul sudah langsung ke kita tanggung jawabnya. Apapun yang dia lakukan dari maksiat tanggung jawab laki. Dosanya dosa laki kalau lakinya tidak negur, kalau lakinya tidak didik yang benar. Jadi makanya tadi kalau di sini laki tadi suami harus ngajari bininya masalah solat, harus ngajari bininya masalah haid, harus ngajari bininya masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, harus yukhawwifuha billah intasahlat fi amriddin, harus menakut-nakuti istrinya kalau istrinya meremehkan masalah agama. Jadi jangan sampai istri kita melakukan satu maksiat pun kita yang kena dosa. Naudzubillah min dzalik, dan ini tanggung jawab yang besar ketika seseorang sudah menikah. Wallahu a'lam bishawab.